selama utilitasnya itu baik, utilitasnya itu bagus, utilitas itu berkembang, berarti mereka akan punya fundamental yang bagus. Kripto-kripto yang mengarah kepada scam ini, mereka itu memberikan janji imbal hasil yang tidak masuk di akal. Teman-teman, gimana sih caranya untuk mengetahui Anda investasi cryptocurrency yang tepat atau tidak? Karena ada kripto yang scam, ada yang real, lalu ada juga yang tidak scam sih, cuma projectnya gagal. Nah, gimana cara kita bisa mengidentifikasi? Kita tanya praktisinya. Pak Yohanes, kita bahas mengenai tentang kripto scam. Kripto yang scam itu bisa nggak sih kita deteksi sebelum scam? Kita ikutan ya. Ya, sebelum kita gabung, tanda-tandanya ada atau tidak. Terus kemudian yang kedua adalah yang sering scam itu kan ICO. Betul. Dalam tanda kutip ya, scam itu kan bisa jadi memang niat ataupun memang proyeknya nggak ada atau proyeknya gagal. Apa pandangan Pak Yohanes mengenai crypto scam? Ya, jadi ini memang menyedihkan ya Coach ya. Jadi sesuatu sebenarnya yang luar biasa, tapi digunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Nah, jadi memang terutama tahun 2017 akhir, nah, kita bisa lihat ya itu yang the biggest scam. Mungkin ya pada waktu itu ya, karena berikutnya ada lagi. Ada yang lebih gede lagi. Ada yang lebih gede lagi. Nah, itu adalah BitConnect. Ya. Nah, biasanya yang kripto yang mengarah kepada scam ini, mereka itu memberikan janji imbal hasil yang tidak masuk di akal. Ya, mereka memberikan janji imbal hasil yang tidak masuk di akal. Mereka mau supaya orang-orang itu semakin eager, semakin nafsu ya untuk membeli. Nah, terus yang kedua, biasanya mereka ini memberikan reward yang sangat berlebihan kepada marketingnya. Jadi bagi orang-orang yang mau menjalankan, itu diberikan reward yang sangat berlebihan lah ya. Contohnya misalkan, kalau Coach Tom saya ajak masuk $1.000, saya bisa dapat $300. Karena gini Coach Tom, sebenarnya kan kripto ini diciptakan out of nothing. Kenapa saya bilang out of nothing? Kita cuma program, terus kalau memang itu koin adalah kita mining. Karena saya bilang sama Coach Tom, ya cuma 2 komputer aja bisa keluar kok koinnya. Nah, atau bahkan kita bikin token dalam hitungan jam. Cuma bikin smart contract, mungkin bisa copy paste dari orang punya, udah keluar tokennya. Terus bisa kita jual. Jadi out of nothing. Nah, pertanyaannya sekarang adalah sesuatu yang out of nothing ini apa jaminannya bisa menjadi besar? Kebanyakan mereka ini kan mengandalkan komunitas. Betul. Ya, untuk menjual koinnya. Mereka mengandalkan komunitas. Tapi kan kita bukan cuma berharap koin itu laku dijual sekarang. Kenapa? Karena yang paling bahaya adalah pada saat dia masuk di market. Benar. Nah, begitu dia masuk di market, apa yang akan terjadi? Bisa nggak dia bertahan? Bertahan, betul. Nah, bisa nggak dia mempertahankan harga? Biasanya koin-koin yang scam ini mereka mau secepat mungkin untuk masuk di market. Ya, kenapa? Karena market itu begitu udah masuk di market kan harga kita nggak bisa kontrol katanya. Ya kan? Ya itu bebas. Kita bisa lihat juga bahwa ya kebanyakan dari mereka ya itu awalnya nggak mau ketahuan identitasnya lah. Jadi mereka sebisa mungkin ya pakai perusahaannya di British Virgin Island lah, negara-negara yang nggak mungkin bisa kita verifikasi deh benar atau tidaknya. Mereka biasanya nggak menjalankan proyek real. Ya, mereka biasanya nggak menjalankan proyek real. Biasanya proyek-proyeknya pun proyek-proyek digital. Ya, yang paling banyak belakangan ini adalah mereka bilang mereka trading kripto. Itu yang lagi tren kemarin itu. Benar. Ya. Atau copy trading ya. Jadi hal-hal seperti ini ya sebenarnya kita harus lebih waspada sih. Ya kan, kita harus pelajari dulu white paper-nya. Nah, terus orang-orang yang ada di belakangnya. Ya, siapa sih mereka ini? Bisa nggak diverifikasi ini orangnya beneran ada apa enggak? Ya, kadang-kadang pakai itu Coach. Mungkin Coach tahu Fiverr ya, fiverr.com itu yang menyediakan jasa bikin video, bikin animasi, bikin apa. Yang ngaku-ngaku saya adalah CEO-nya, padahal itu aktor ya. Betul. Ya, kita harus lihat. Mungkin kita kadang-kadang harus belajar Coach. Kena dulu di sini gitu ya. Nah,
Tapi di situ gunakanlah, kita itu belajar. Ternyata yang kemarin ini tipenya begini, modelnya begini. Nah, kalau besoknya muncul lagi yang begitu, ya hati-hati. Nah, itu harus hati-hati. Jangan kejeblos 2 kali. Betul. Gitu ya. Masa modelnya udah sama, konsepnya udah sama, main lagi ya, gitu loh. Nafsu pengen hilang duit. Betul. Nah, ada nggak tipe-tipe modus-modus scammer di kripto? Tipe-tipenya apa sih? Oke, jadi gini, mungkin Koston tahu money game ya? Money game ya? Ya, kalau dulu kan money game itu kan mereka kan kita kasih rupiah atau US dollar, nanti kita akan diberikan return dalam bentuk rupiah atau US dollar. Ya. Nah, seperti yang kita tahu kan, ini nanti akan bubble. Sebenarnya gini, Coach, return itu tidak dilarang, betul nggak? Kalau tidak kita dilarang. kalau kita bisnis pasti ada keuntungan. Ya. Nah, wajar kalau kita membagikan keuntungan. Betul. Pertanyaannya adalah keuntungan ini beneran nggak? Benar. Iya kan? Benar keuntungan atau sebetulnya memindahkan dari bawah ke atas. Betul. Ya? Sekarang mereka biasanya kalau udah mau bubble, Ya. kan kalau kita cuma ada satu tempat gitu ya, Coach ya, uang rupiah masuk, nanti dia bayar orang, uang rupiah dia keluar. Ya. Nah, kan kalau dia bubble kan lama-lama habis. Benar. Habis dia nggak bisa cetak rupiahnya kan? Betul. Nah, disinilah muncul penggunaan kripto. Muncul penggunaan kripto. Kenapa? Kripto kan bisa dibuat sendiri. Benar. Nah, akhirnya apa? Uang rupiah masuk, kripto yang keluar. Oke. Uang rupiah masuk, kripto yang keluar. Tapi nggak ada harganya tuh kripto. Nggak ada tuh. harganya. Oke. Betul. Nah, secepat mungkin masukin di market. Oke, dapat koin. Dapat koin. Nah, itu yang dibilang dengan crypto as an exit plan. Wow. Jadi, kripto digunakan sebagai exit plan dari sebuah money game. Oke, Nah, oke. Terus kemudian biasanya staking. Disimpan ya? Disimpan. Nah, itu biasanya disimpan harus dengan minimum berapa. Ya, Dan jangka waktunya ditentukan, nggak boleh rilis sampai berapa lama gitu ya. Nah, konsep staking ini sebenarnya ada, Coach, di kripto. Betul. POS, Proof of Stake. Sebenarnya ada, tapi perbedaan dari mereka begini. Proof of Stake yang sebenarnya, itu koin itu harus disimpan di wallet yang memang dedicated untuk aset tersebut. Iya, deposito lah. Betul. Itu di dunia sering disebut QT wallet atau kalau di Bitcoin namanya core wallet. Jadi memang wallet itu dikembangkan dari blockchain itu sendiri. Betul. Nah, biasanya yang fake ini, yang palsu ini, mereka nyimpennya di website. Nah, mereka nyimpennya di website. Nggak ada hubungan dengan wallet yang aslinya dari blockchain tersebut. Oke. Ada lagi tipe yang mereka bilang mereka trading. Ya, arbitrage. Nah, tapi ya ini agak sulit ya, maksudnya agak sulit dilihat, tapi kembali lagi yang itu tadi, profit yang mereka janjikan itu masuk di akal nggak? Terus yang kedua, seberapa transparan mereka terhadap profit tersebut? Kalau arbitrage itu kan berarti ada 2 sistem yang berjalan. Betul. Ya kan, harusnya. Tapi mereka kadang-kadang ngasih lihat, Coach, tapi cuma di satu sistem. Itu banyak sekali ya, mungkin saya kasih contoh ya, Coach ya. Dulu ada yang namanya Plus Token, ya, terus kemudian ada Cloud Token. Mereka tuh punya ciri-ciri yang mirip. Mereka dipromot oleh satu institusi atau satu organisasi yang sama. Nah, jadi ini satu organisasi mempromot mereka, scam yang pertama. Promot lagi yang kedua, scam. Nah, apa yang akan terjadi yang berikut-berikutnya? Ya, ya. Atau sistem mereka dikembangkan oleh developer yang sama. Jadi itu sebenarnya udah semacam tanda-tanda. Misalkan kripto ini developernya siapa? Yang menjual siapa? Nah, itu kadang-kadang berbeda. Nah, itu pun harus hati-hati. Harus dipantau. Ya, harus dilihat dulu kayak apa. Ada nggak sih website yang sudah mengumpulkan data-data para scammer? Kalau menurut saya yang paling liable ya, yang paling bisa kita lihat, itu adalah ada namanya behindmlm.com. Behindmlm.com. Ya, behindmlm.com. Ini berarti kan mereka akan memantau mana-mana koin-koin yang dulu, bukan hanya koin berarti ya? Ya. Mereka juga memantau MLM atau money MLM game yang ataupun scam. ya investment scheme yang about a bit fishy. Nah, berarti kita juga bisa nilai dari profil scammer ini. Betul. Biasanya nggak jauh-jauh beda. Betul. Modus-modusnya. Betul. Oke, Ya. mantap. Jadi ya kalau dia promote yang seperti itu, ya biasanya kalau yang dia promote berikutnya ya nggak jauh-jauh beda lah. Nggak jauh beda ya. Oke, thank you so much. Malam hari ini kita sharingnya sangat mendalam. Ya, mohon maaf buat teman-teman yang punya niat untuk melakukan scamming.
hati-hati, Anda akan ketahuan ya, cepat atau lambat. Ya. Tapi banyak juga yang apa namanya, yang nggak ketangkep tuh banyak sekali ya. di Banyak, luar sana ya. banyak. Kripto ini seperti pisau, Coach. Ya, Tergantung di tangan siapa ini dipegang. ya. Nah, terus salah satu orang yang sukai dari kripto ini adalah anonymous-nya. Dia memang bisa di tracing, tapi dia sifatnya anonim. Tidak ada Rahasia tapi transparan. Ya, ya. Nah, jadi ini yang sering dimanfaatkan kerahasiaan ini. Untuk mengetahui kalau kripto yang benar tuh gimana? Boleh. Yang bagus gimana? Boleh. Fundamental, menilai cryptocurrency yang bagus seperti apa. Ya. Kita akan membahas mengenai bagaimana cara memilih cryptocurrency yang bagus untuk Anda trading atau Anda simpan jangka panjang. Pak Yohanes, Ya. ada nggak sih cara-cara untuk memilih kripto yang sehat? Oke. Jadi kalau kita bicara secara global ya, Coach ya, yang paling penting adalah kita harus tahu dulu ini aset ini ada fundamentalnya nggak? Ada fundamental. Nah, gimana caranya mengetahui fundamental dari cryptocurrency yang from nothing itu? Ya, oke. Jadi tetap yang kita harus pelajari adalah konsepnya. Ya. Ya, masuk di akal atau tidak. Kita mudah nggak mengerti. Kita mudah nggak mengerti kenapa kripto ini suatu saat akan bernilai. Gitu. Jadi dia bisa punya value. Ya. Yang lebih bagus lagi tentu saja kalau kripto tersebut ada intrinsic value-nya, ada nilai dasarnya sendiri yang dikandung. Itu lebih bagus lagi. Nah, kita bisa lihat utility coin, ya, utility asset. Kenapa mereka bisa bagus nilainya? Kenapa mereka bisa berkembang nilainya? Karena fundamental mereka adalah utility-nya. Ya. Dipakai lah. Betul, dipakai. Ya. Nah, selama utilitasnya itu baik, utilitasnya itu bagus, utilitas itu berkembang, berarti mereka akan punya fundamental yang bagus. Iya. Nah, tapi kadang-kadang ini pun nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Kenapa saya bilang nggak cukup untuk menilai ya, Coach ya? Kenapa? Karena kebanyakan developer ini menjual aset kripto sebelum utility ini ada. Sebelum utility ini ada. Nah, bagaimana kita bisa menilai? Ya, ini kira-kira bisa nggak ini? Ya, kita harus lihat dulu ini masuk di akal atau tidak. Ya. Nah, pertama kita lihat dulu developer ini bentuknya apa? Apakah dia perusahaan atau dia grup atau dia yayasan, anonim? Nggak jelas siapa. Gitu loh. Nah, kalau memang mereka itu berniat untuk mengembangkan asetnya ini secara terus-menerus, tentu saja mereka pasti sudah mempersiapkan fondasinya ya, yaitu apa? Oke, kita bikin badan hukum, kita bikin perusahaan. Nah, terus kita harus lihat lagi di mana badan hukum ini berada. Ya, di mana badan hukum ini berada. Karena ya kita tahu ya, Coach ya, sekarang kan banyak yang namanya shell companies tuh. Betul. Nah, itu mudah sekali dibuat. Ya, bahkan dengan mungkin uang kurang dari 15 juta aja kita udah bisa punya perusahaan di luar negeri. Ya, dengan direktur yang entah siapa itu, ya kan, appointed director-nya entah siapa, ya. Nah, jadi kita harus lihat ini legalitasnya di mana. Tuh. Terus kemudian seperti apa sih regulasi di negara tersebut yang mengatur tentang aset-aset kripto? Ada nggak regulasinya udah? Ya kan? Nah, terus kita harus lihat lagi orang-orangnya di dalam. Ya, orang-orangnya di dalam. Nah, apakah orang-orang ini real atau enggak? Bisa kita lihat atau enggak? Ya. Saya ada beberapa kasus ya di mana itu semua orang-orang terkenal, Coach, yang muncul ya. Nah, itu orang-orang terkenal yang muncul. Nah, tapi failed. Ya, tapi failed. Ya. Kita nggak bilang scam ya. Tapi dia failed. Nah, itu kembali lagi kita nggak bisa cuma lihat orangnya, tapi kita harus lihat konsep dia. Ya, bisnis konsep dia. Jadi mau dibawa kemana ini kripto? Utility-nya nanti seperti apa? Ya. Untuk kripto-kripto yang belum punya utilitas, sebelum, jadi dia udah ciptain asetnya, baru dia ciptain utilitasnya. Nah, kita harus lihat utilitas ini masuk di akal nggak?
Contoh, ada yang bilang begini, nanti bisa dipakai untuk pembayaran, bahkan sampai pembayaran tol di Indonesia. Itu udah pasti nggak bisa. Ya, bahkan di Indonesia pun sebenarnya ya, kita nggak bisa. Saya nggak bisa nih bayar coach pakai US dollar gitu, nggak bisa, nggak boleh. Sekarang udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Kenapa? Karena yang diterima hanya rupiah. Gitu. Jadi kita harus lihat dulu masuk di akal nggak. Ada yang bilang gini, nanti mau bikin mobil yang bisa terbang ke bulan gitu. Nah, mungkin nggak itu terjadi? Ya, nggak usah terbang ke bulan, terbang aja dulu deh. Naik 1 meter ya kan? Tentu bisa. Nah, jadi kembali lagi, ini too good to be true nggak? Iya. Ini cita-citanya ini berlebihan nggak gitu loh? Oke. Nah, terus ya, yang satu hal ya yang sangat kita sayangkan juga ya, transparansi itu belum ada di mana di dunia aset kripto. Terutama gini, kenapa sih kok failed? Kenapa proyeknya failed? Kenapa utility-nya failed? Nah, banyak developer kripto itu yang menciptakan FOMO ya pada saat menjual aset kriptonya. Ya, jadi biasanya kalau dulu coach dijualnya itu ada stage-stage-nya kan. Hari ini dijual cuma 100.000 di harga sekian. Terus naik. Terus orang masuk mau beli, nggak bisa. Ya kan, katanya udah habis dalam waktu hitungan sekian detik. Nah, nanti dilepas lagi sekian. Habis juga. Habis lagi, dilepas lagi sekian, habis lagi gitu. Pertanyaannya, siapa yang bisa memverifikasi bahwa ini benar-benar itu udah benar habis, betul. Nah, tidak ada. Ya kan? Jadi kalau sekarang kita mau bikin project dengan dana 10 juta dolar. Kita bikin begitu. Habis, tapi ternyata semuanya fake. Kebanyakan fake. Hanya untuk menciptakan FOMO aja. Nah, terkumpul 3 juta dolar. Kira-kira jalan nggak coach project-nya? Kalau duitnya 3 juta dolar sih. Butuh 10 juta, duit cuma 3 juta. Nggak mampu. Nah, habis jadinya kan. Nah, terus kita lihat lagi. Ya, ada yang biaya marketing yang disiapkan untuk menjual aset ini jauh lebih besar daripada biaya dia untuk menjalankan proyeknya sendiri. Iya. Nah, apakah itu masuk di akal? Artinya apa? Dia lebih mengutamakan image ya, branding ya. Orang yang jualan, coach. Benar. Karena orang yang jualan kalau dikasih komisi luar biasa, ya kan? Itu aja rasa coklat, coach. Betul. Ya kan? Nah, jadi dia bukan mengutamakan daripada proyeknya sendiri. Ya. Itu udah kayak money game, the next money game. Betul. Sebenarnya. Nah, jadi kita sebenarnya paling utama adalah melihat konsepnya dulu. Ya. Ini masuk di akal nggak sih? Karena tujuan utama dari sebuah aset kripto adalah utilitas tetap. Betul. Mau dia itu stable, mau dia itu security, mau dia itu utility, tujuan akhir dari sebuah aset kripto adalah utilitas, yaitu dipakai sebagai alat bayar. Oke. Nah, tapi kalau harganya nggak bisa dijaga, naik turun kayak roller coaster, ya atau naik turun terus tiduran, terus lama, lama banget. Nah, siapa yang mau berani menerima? Bener. Itu dia. Oke. Nah, berarti kan kan ada banyak sekali yang bilang bahwa kalau saya mau beli ya jangan beli ICO lah, beli aja yang udah ada di CoinMarketCap. Betul. Itu udah pasti jaminan. Bener nggak sih? Sudah jaminan masuk CoinMarketCap, sudah garansi pasti bagus. Oke. Jadi CoinMarketCap itu dia itu melisting. Ya, dia itu memberikan daftar kripto-kripto yang saat ini ada. Ya, belum tentu juga mereka udah masuk di pasaran, tapi yang saat ini ada. Nah, mereka itu cuma melihat, ya, oh, ini datanya nih yang dikasih lihat, ini datanya ada koinnya sekian, apa semua. Tapi itu pun sebenarnya di-input manual. Iya. Data-data itu di-input manual oleh developer. Nah, pertanyaannya apakah garansi bahwa itu koin proven? Ya. Tidak. Kita bisa lihat banyak kripto-kripto, terutama tahun 2017 tuh, yang scam-scam. Yeah. Wah, mereka pun masuk di CoinMarketCap.
mereka masuk. Bahkan yang BitConnect itu kan 5 besar. 5 besar. Nah, tapi apakah itu membuktikan bahwa itu proyeknya bagus, apanya bagus? Enggak. Karena mereka tidak melakukan verifikasi itu. Benar. Itu dia. Jadi Oke. tetap ya kita yang harus memverifikasi diri kita sendiri. Benar. Ya. Ada mitos-mitos nggak tentang kripto yang bagus itu apa? Tadi salah satunya tuh masuk ke CoinMarketCap, ya. atau masuk Indodax berarti udah pasti bagus. Ya. Jadi ya banyak yang bilang, wah kalau koin udah di market itu udah pasti bagus gitu. Sulit untuk dibilang. Kenapa? Ya kita lihat aja deh data di market ya, data di market berapa banyak koin-koin yang begitu sudah masuk di market tiba-tiba Jatuh, rebahan atau hilang ya. Iya, rebahan dalam waktu yang lama atau bahkan di delisting. Ya, jadi mitos-mitos seperti itu yang bahwa kalau udah di exchanger itu udah proven. Ya, bahwa kalau udah di exchanger dia sudah punya udah punya transaksi. Enggak juga. Ada yang di exchanger transaksinya cuma berapa puluh juta sebulan, tapi nggak di delisting juga. Iya. Nah, jadi ya sulit. Kenapa? Karena exchanger dan exchanger itu hanya menyediakan tempat untuk kita menjual atau kita membeli, kayak di pasar. Nah, ya apakah barang itu bagus? Belum tentu juga. Benar. Itu dia. Jadi berarti tetap banyak kerja keras yang harus dilakukan untuk koin ini benar-benar ramai. Betul. Ya diperjualbelikan. Betul. Lalu kalau gitu fundamental lain yang bisa kita nilai dari sebuah kripto itu selain dari white paper, kemudian utility, dari segi developer, apalagi sih yang harus diperhatikan? Oke. Sebenarnya kalau kita balik nih coach, ya kita kan tujuan dari kita membuat aset kripto itu kan namanya kan cryptocurrency. Iya. Ya kan. Nah, kita kan ingin menciptakan uang sebenarnya. Nah, saya pernah nonton juga video coach kok tentang sejarah uang. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi juga, saya tuh sangat setuju dengan konsep bahwa uang itu di backup oleh sesuatu. Iya. Di backup oleh emas. Oke. Ya. Jadi kita tahu bahwa di dunia kripto itu ada resiko. Ya, resikonya apa? Kehilangan nilai. Benar. Bahkan bisa seluruhnya. Nah, bagaimana caranya supaya uang kripto ini jangan sampai deh nilainya itu sampai 0, jangan deh. Ya. Nah, tentu saja ya kita ada backup-nya lebih baik. Nah, yang kita tahu juga bank-bank sentral kan bilang, oh iya mata uang kita nggak tergantung dengan emas. Tapi kenapa mereka masih simpan emas? Iya, benar. Bahkan nambah terus malah, iya kan? Kenapa? Ya karena itu juga sebenarnya bukan membackup uangnya mungkin, tapi membackup kekayaan dari negaranya, kemampuan dari negaranya untuk menjamin mata uangnya. Iya. Nah, terus yang kemudian adalah kita harus lihat proyeknya. Proyeknya itu yang sebenarnya tadi masuk di akal nggak sih? Ya. Ya, mungkin nggak sih proyek ini dilakukan? Ada nggak sih proyek yang bisa di-verify? Ya. Kan banyak sekali orang yang bilang, wah proyeknya akan begini, wah semuanya itu muluk-muluk banget. Betul. Ya kan? Betul. Muluk-muluk luar biasa, tapi tidak bisa di-verify. Betul. Ada nggak sih yang proyeknya bisa di-verify dan juga yang bersifat, let's say, offline, bukan online? Ada nggak? Sebenarnya ada. Nah, tapi ya karena aset kripto ini kebanyakan kan dikembangkan oleh orang-orang digital. Ya, jadi sayangnya kebanyakan ini proyek-proyeknya pun proyek-proyek digital. Oke. Tapi bukan berarti tidak bisa. Bukan berarti tidak bisa sebenarnya. Karena proyek itu kan kita bisa jalankan apa aja sebenarnya. Ya, untuk menambah, meningkatkan nilai value dari si aset itu. Yeah. Kenapa? Kalau kita bisa memberikan jaminan kenyamanan buat orang bahwa ini harga nggak akan fluktuatif, nggak akan parah-parah banget naik turunnya. Terus kemudian juga kita bisa memberikan
nilai tambah dari waktu ke waktu ya, bukan cuma karena harga marketnya naik, Ya. tapi ada nilai tambah bagi koin ini sendiri, bagi aset ini sendiri. Saya yakin ke depannya utilitas itu akan terbentuk dengan sendirinya. Terbentuk dengan sendiri. Iya. Ya. So let's say misalnya saya pakai US dollar sebagai backup. Ya, Ya, satu koin sama dengan 1 US dollar. betul. Tetapi uang itu tidak hanya dipakai sebagai koin, tapi juga ada bisnis yang dijalankan. Ya, Dan ternyata ketika bisnisnya untung, US dollarnya bisa bukan hanya dijadikan sebagai backup, tapi ditambahkan di dalam per koinnya itu. Iya, Itu betul. saya rasa akan juga membantu betul. orang untuk menyimpan. Betul. Jadi kalau jumlah backup ini bisa kita tambah, Ya. ya tentu saja kan ini juga akan nilai marketnya juga pasti akan tinggi. Kenapa? Benar. Karena orang melihat potensinya Ya, ke depan. Nah, problem dari stable coin karena mereka di backup 1 by 1, 1:1. Ya kan? Jadi 1 USDT itu nggak mungkin nanti di backup 1,1 US dollar, 1,2 US dollar, 1,3 nggak. ya, Dia tetap hanya akan di backup oleh 1 US dollar. Jadi harganya USDT ini pun nggak akan jauh-jauh dari 1 US dollar. Ya. Biasanya cuma plus minus 1-2% itu aja. koin-koin apa yang dipegang saat ini? Kebetulan ya kita ini dari Nagaya kan developer crypto coin. Ya, Tapi kalau saya pribadi, saya tuh hanya yang saya bilang saya hanya memining Bitcoin. mining Bitcoin. Ya, dan itu pun nggak saya simpen. Jadi Oh. begitu dapat hasil langsung saya jual, Jual. dapat hasil saya langsung jual. Itu dia. Oke. Wah, Ya. oke. Jadi percayanya dengan kapasitas ya, kemampuan Bitcoin untuk mining bisa di Untuk Bisa sementara di- ini cukup baik. masih oke ya. Iya. Untuk sementara ini Oke. cukup baik. Mudah-mudahan nggak turun-turun lagi dia, coach. Oh, siap. Oke. Ada pesan-pesan buat teman-teman yang ada di luar sana buat yang penasaran banget dengan kripto atau Ya. mau tanya-tanya langsung ke Pak Yohanes mungkin, Ya. atau apa komen yang harus atau pikiran yang harus dipikirkan oleh teman-teman saat mau membeli altcoin atau kripto Ya. atau apapun itu. Ya. Jadi buat teman-teman semua ya, kita harus tahu dulu sebenarnya kita ini siapa, apa sih kapasitas kita, ya apakah kita ini ingin mencari profit keuntungan dalam jangka pendek atau jangka panjang, ya. Kalau memang kita untuk jangka pendek, ya mungkin teman-teman bisa membekali diri dengan ilmu trading, Ya. sebelum memutuskan untuk beli dan jual aset kripto. Ya. Nah, tapi bagi teman-teman yang ingin menjadikan aset kripto ini adalah aset untuk masa depan, jadi untuk jangka panjang, Ya. jangan keburu-buru, ya, jangan gambling, tapi pelajari baik-baik ya konsep-konsep ini. Apalagi yang mau beli koin-koin di ICO, pelajari baik-baik konsep dari aset kripto tersebut. Nah, paling penting adalah ikuti kata hati kita, ya. Selain riset, Selain ya. riset adalah ikuti kata hati kita, Betul. ya. Ini masuk di akal nggak? Ini Benar. mungkin nggak bisa terjadi, ya kan? Semakin mudah Anda mengerti tentang konsepnya, semakin banyak orang juga akan mengerti. Benar. Ya, kenapa? Karena kedepannya yang dibutuhkan itu adalah permintaan yang akan meningkat. Ya, jadi kalau semakin orang banyak mengerti, permintaan ke depan, permintaan di masa depan pasti juga akan meningkat. Nah, jadi saran saya adalah jangan keburu-buru, pelajari baik-baik ya sebelum Anda memutuskan masuk di aset kripto. Itu dia. Atau Anda mau jadi miner juga boleh. Boleh. Ya, Boleh. banyak sekali sekarang platform-platform yang bisa memberikan Anda kalau pengen belajar ya, Ya. karena namanya investasi itu tentu ada risiko, tapi kadang-kadang belajar terbaik adalah dengan melakukan kesalahan, Iya, betul. ya. Tapi ya harus diukur kesalahannya, Dan jangan berulang. jangan diulang-ulang. Jangan diulang-ulang. Oke, Kesalahan. thank you, Pak Yohanes, Ya. thank you so much. Sama-sama. Ya, next time Coach. kita sharing-sharing Ya. lagi. Nah, kalau ada pertanyaan, tulis di komen, nanti saya akan kumpulkan. Mudah-mudahan Pak Yohanes bersedia lagi untuk kita
undang sharing tentang kripto. Siap. Oke, Siap. thank you Pak Yohanes. Thank you, Coach. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Next time, saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Halo semuanya, selamat datang di Nagaya Family Tim Benilu. Perkenalkan, nama saya Mr. Benilu. Bergabunglah bersama kami, Tim Benilu, the biggest team in Nagaya. Orang cerdas, pilih Nagaya. We are Nagaya Family, nagayakan Indonesia, viralkan Nagaya.